teman-teman, apa kabar? Tahun 2024 akan segera berakhir dan kita akan masuk ke tahun 2025. Tahun apa? Yaitu tahun ular kayu. Kira-kira gimana ya kehidupan di tahun ular kayu? Akankah lebih baik ataukah akan lebih kurang baik dibanding tahun naga kayu? Dan di tahun ular kayu kira-kira apa aja ya yang harus diwaspadai? Penasaran kan? Nah, sebelumnya jangan lupa tekan dulu ya tombol like, share, dan subscribe. Episode kali ini kita akan membahas gimana sih keseimbangan di tahun 2025, yaitu tahun ular kayu, dan juga bagaimana ya keseimbangannya untuk negara Indonesia di tahun ular kayu 2025. Ramalan keseimbangan di tahun 2025 akan segera saya mulai. Tahukah kamu bahwa tahun 2025 adalah tahun ular kayu? Tahun yang menyimpan misteri, cenderung diam-diam menghanyutkan. Tahun tak terduga yang banyak hal tiba-tiba terjadi. Ada peluang sedikit kacau, galau, membuat emosi, dan juga terjadi over energi api. Semoga ya tidak terjadi masalah api. Dan juga tidak terjadi emosi tinggi yang membuat kesal orang ataupun juga panas membara dalam lingkungan kehidupan kita. Tahun ular kayu sangat tak terduga loh auranya. Dan saatnya untuk adu strategi. Tetapi tidak banyak yang terjadi juga bisa diprediksi, alias semua yang terjadi unpredictable. Berpeluang emosi out of control. Dan akhirnya ujung-ujungnya berpeluang masalah ataupun juga berpeluang juga sedikit konflik. Banyak orang sering negative thinking dan penuh analisa. Hati-hati, jangan sampai emosi dan salah langkah. Banyak masalah yang berpeluang unfinished alias nggak selesai nih, menggantung dan akhirnya berpeluang membuat masalah baru lagi. Jadi hati-hati ya, jangan sampai punya masalah di tahun ular kayu. Tahun ular kayu ada peluang banyak orang pandai bicara, memutar balikan fakta, dan juga bersilat lidah. Hati-hati dalam bicara, jangan sampai masalah karena salah bicara. Emosi sangat tinggi. Setiap situasi berpeluang memancing emosi, jadi harus bisa berpikir tenang, sabar, jangan sampai terpancing, dan juga jangan mudah percaya orang ya. Banyak masalah berpeluang terjadi, cenderung bisa mengacak-ngacak emosi dan kehidupan. Hati-hati terjatuh. Oh no. Ada peluang situasi yang di atas bisa jadi ke bawah, dan sebaliknya yang di bawah bisa naik ke atas. Hati-hati jangan sampai terjadi dan mengacak-acak kehidupan kalian. Tahun 2025 ini banyak orang berpeluang bisa jatuh karena masalah karir, bisnis, cinta, kesehatan, dan lain sebagainya. Jangan terlalu overthinking. Banyak hal tiba-tiba atau masalah yang membuat emosi out of control. Juga berpeluang banyak masalah tak terselesaikan. Tahun 2025 ini pada dasarnya jika ada masalah, sepahit apapun itu juga harus diselesaikan sampai tuntas. Kalau enggak akan jadi masalah berikutnya nih. Dan masalah keseimbangan alam di tahun ular kayu 2025 masih terjadi keseimbangan over energi api. Hal yang terjadi, ada peluang udara panas. Pergerakan tanah juga menjadi panas nih. Ada peluang panas bumi naik ke atas. Semoga ya tidak terjadi masalah panas bumi naik ke atas seperti gunung meletus atau gempa bumi dan lain sebagainya. Berpeluang kemarau panjang serta banyak masalah ketidakseimbangan alam lainnya. Kondisi kesehatan manusia di bumi juga akibatnya jadi lemah karena alam tidak stabil dan panas sedang membara nih. Harus bisa menahan diri. Emosi dan negative thinking sangat berpeluang terjadi di tahun ular kayu ini. Supaya tidak bermasalah kesehatan, hati-hati jangan sampai emosi tinggi dan juga berpikiran negatif. Ada peluang kesehatan bisa menyebabkan pengeluaran tak terduga. Hati-hati organ lever, hati, mata, jantung, dan pencernaan. Jaga pola hidup sehat, istirahat yang cukup, dan jangan maksain deh. Kalau belum saatnya jangan dipaksa. Ketidakstabilan juga terjadi dalam kehidupan, yaitu karir, bisnis, keuangan, cinta, kesehatan, komunikasi dengan keluarga. Hati-hati, banyak orang overthinking. Dalam hidup sangat bergejolak.
sehingga banyak orang juga menjadi cepat membuat emosi dan akhirnya memancing emosi. Akhirnya menyesal. Jangan cepat terpancing dengan emosi dan suasana panas ya. Nah, buat kalian yang mau menikah, perluasan usaha, mulai usaha, pindah kerja, bangun rumah, sebaiknya sih jangan dilakukan di tahun ular kayu 2025. Jika ingin tetap terjadi dan butuh strategi matang, sebaiknya dipersiapkan dengan baik. Cek selalu hari-hari baik supaya lebih stabil dan seimbang. Jangan sampai masalah ataupun juga unfinished dan juga emosi. Buat yang sudah menikah, jangan sampai konflik dan berujung kurang baik seperti perpisahan atau juga permusuhan dan lain sebagainya. Harus sabar, tenang, dan jangan mudah terpancing. Bisnis dan karir di tahun ular kayu 2025 berpeluang unfinished atau sedikit tidak stabil nih dan bisa masalah tentunya. Bidang yang berpeluang baik diantaranya adalah bidang kayu, seperti hal yang berhubungan dengan konsultan, pendidikan, pemikiran, ide, desain, seni, kreatif, konsultan, dan lain sebagainya. Selain itu, bidang yang masih bisa berekspresi adalah bidang tanah, seperti properti, developer, HRD, asuransi, kontraktor, masih bisa berekspresi ya. Juga bidang api masih bisa berpeluang berekspresi. Contohnya saham, marketing, food and beverage, restoran, catering, dan lain sebagainya. Bidang yang netral yaitu bidang logam seperti e-commerce, otomotif, telekomunikasi, teknologi, IT, dan lain sebagainya. Yang harus waspada dan berhati-hati adalah bidang air, diantaranya distribusi, bank, minyak, gas bumi, transportasi. Jangan sampai juga nih bahan bakar minyak menjadi masalah karena bisa mempengaruhi semua aspek kehidupan kita semua ya. Gimana kondisi keseimbangan Indonesia di tahun ular kayu 2025? Penasaran? Indonesia yang bersio ayam kayu, seharusnya sio ayam kayu di tahun ular kayu baik nih bisa berekspresi. Dan juga ada hoki. Tapi juga sekaligus ada saingan tersembunyi nih. Harus berhati-hati juga terhadap negara-negara sahabat yang jangan sampai terjadi juga musuh dalam selimut atau bersaing tak terduga. Indonesia ada peluang bisa jadi contoh di internasional atau juga memimpin di kalangan internasional. Tapi ada negara yang cemburu dan tidak suka. Dan ini ada peluang menjadi musuh dalam selimut. Hati-hati, sebaiknya kita mandiri dengan kekuatan sendiri. Jangan tergantung dengan orang lain atau negara lain. Indonesia masih berpeluang unfinished problem. Ada masalah yang belum selesai. Dan di tahun ular kayu ini, masalah itu juga masih berpeluang tidak tuntas. Namun ingat, pelan-pelan harus diselesaikan ya. Jangan sampai masalah lagi. Dan semampunya berusaha diselesaikan. Semua berpeluang memancing emosi. Hati-hati. Jangan mudah terpancing dan nantinya berpeluang ujung-ujungnya demo, protes, konflik, dan gak jelas semuanya. Ingat, ular kayu banyak yang diam-diam menghanyutkan, tiba-tiba tak terduga. Semua harus berpikir tenang dan penuh dengan strategi. Awal tahun memang agak sedikit berat sih, dan membuat negara kita juga agak sedikit berat. Juga bulan Mei serta Agustus. Tapi sisanya mestinya negara Indonesia bisa berekspresi nih. Semoga Indonesia masih tetap bisa maju dengan penuh tantangan di tahun ular kayu 2025. Intinya, kita harus penuh analisa, berstrategi, dan berusaha mandiri dengan kekuatan sendiri. Jangan mudah terpancing dan jangan mengharapkan bantuan dari negara lain ataupun juga orang lain. Berusaha mandiri dan jangan manja-manja nih. Nah, jadi gimana nih peluang kehidupan kamu di tahun ular kayu 2025? Oke deh teman-teman, demikianlah gambaran ramalan keseimbangan umum dan negara Indonesia di tahun ular kayu 2025. Jangan lupa ikuti terus Jenny Feng Shui. Jenny Feng Shui, Friends for Life.